Halo Squadra, mantan bek Manchester United ini bukanlah seorang pemain inti yang selalu terpilih untuk menjadi pilihan utama di Old Trafford. Namun, ia selalu dipilih karena keunikan dan kemampuannya. Ia merupakan pemain serbaguna yang menjadi salah satu pemain favorit Sir Alex Ferguson. Seperti halnya ketika ia mampu untuk mengisi posisi kosong dimanapun, bahkan posisi kiper sekalipun. Satu hal yang unik dan pernah menjadi salah satu momen bersejarah dalam tim Manchester United adalah ketika Oshie harus bermain menjadi seorang kiper. Momen ini terjadi pada 4 Februari 2007 silam, kala melawan Tottenham Hotspur. Menjadi keputusan yang sulit bagi Sir Alex Ferguson saat itu, ketika kiper inti Manchester United, Edwin van der Sar, terpaksa harus keluar dari pertandingan setelah hidungnya tak sengaja ditampar oleh lutut Robbie Keane. Tapi karena hal ini memang sangat jarang sekali terjadi, dan saat itu Manchester United telah mengganti pemain sebanyak 3 kali sebelumnya. Maka harus ada salah satu pemain yang kurang beruntung untuk memakai sarung tangan menggantikan Edwin van der Sar. Dan pilihan itu jatuh kepada John Oshie untuk menjadi kiper selama kurang lebih 10 menit terakhir pertandingan itu. Siapa sangka, bek Manchester United itu sangat serius dalam mengisi posisi kiper. Dan terbukti setelah ia mampu menyelamatkan serangan one-on-one beberapa saat sebelum pertandingan berakhir. Uniknya, ia merupakan pemain bek dengan 100% clean sheet. Dan pada akhirnya, ia mampu mempertahankan gawang tanpa kebobolan sekalipun. Hingga akhirnya Manchester United kala itu menang telak dengan skor akhir 4-0. Dan kemenangan itu ditutup oleh para fans Manchester United dengan menyanyikan lagu kebangsaan Irlandia sebagai penghormatan kepada John Oshie. Posisi back merupakan posisi asli John Oshie di dalam tim. Ia merupakan pemain yang membuat Manchester United tertarik untuk mendapatkan Cristiano Ronaldo yang saat itu masih bermain untuk Sporting Lisbon. Saat itu John Oshie yang harus bermain pada sisi kanan belakang harus berhadapan langsung melawan Cristiano Ronaldo. Dalam pertandingan persahabatan tersebut, Cristiano Ronaldo memang tampil memukau dengan kecepatan, skill, dan akurasi yang jarang dimiliki oleh pemain muda. Namun, Oshie saat itu adalah satu-satunya pemain yang harus menghadapi Ronaldo, dan ajaibnya, ia mampu menyaingi Ronaldo. Di sisi lain, Ronaldo yang saat itu masih merupakan pemain yang baru memulai karirnya beberapa tahun di laga sepak bola senior, mendapatkan perhatian tinggi dari pihak Manchester United karena kemampuannya untuk bisa bersaing melawan Oshie, pemain senior di kala itu. Dan berkat Oshie itulah akhirnya Ronaldo pun direkrut oleh tim si Setan Merah. Karena bisa saja dalam pertandingan persahabatan itu Oshie tidak tampil 100% serius, maka performa Ronaldo saat itu tidak akan terlihat menawan. Fleksibilitas Oshie bisa dibilang paling sering ia tampilkan ketika ia bermain pada lini belakang Manchester United. Meskipun ia bukanlah pemain bek utama seperti Jaap Stam, Vidic, bahkan Rio Ferdinand. Namun sebuah momen terbaiknya datang ketika Manchester United harus menghadapi masa-masa krusial. Pada tahun 2004, Rio Ferdinand gagal dalam tes narkoba yang membuatnya harus absen beberapa saat dari bermain sepak bola. Tentu saja, Sir Alex Ferguson membutuhkan seorang pengganti, dan tanpa pinggir panjang, Oshie menjadi pilihan utama. Karena memang secara natural posisi asli Oshie memang sebagai bek tengah. Ketika ia harus menggantikan Rio Ferdinand saat itu, ia tampil dengan sangat baik. Oshie sendiri tahu bahwa dirinya tidak bisa menyaingi pemain sekelas Rio Ferdinand dan bahkan Nemanja Vidic. Tapi bukan berarti ia adalah pemain yang tidak berguna. Terlihat dari 10 penghargaan yang ia dapatkan sepanjang karirnya bersama Manchester United. Ketika ia ditunjuk untuk bermain sebagai gelandang, biasanya ia tampil pada posisi dalam lini tengah untuk membantu pertahanan. Hal ini merupakan strategi yang baik yang digunakan oleh Sir Alex Ferguson di kala itu untuk meningkatkan pertahanan yang kokoh yang dimulai dari lini tengah hingga ke belakang. Pada tahun 2005, Oshie menjadi sasaran utama atau dikambing hitamkan oleh Roy Keane karena penurunan performa tim Manchester United di kala itu. Hal ini ia sampaikan kepada MUTV di mana performa Oshie saat itu dipandang kurang baik. Bahkan selalu didominasi oleh pemain sayap Chelsea milik Mourinho di kala itu. Namun berbeda dengan Keane,
Sir Alex Ferguson masih percaya bahwa skuad miliknya akan berkembang menjadi jauh lebih baik. Hal ini terbukti ketika beberapa saat Roy Keane meninggalkan klub, dan pada momen-momen tersebut Oshie perlahan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Mungkin karena ia bisa bermain lebih nyaman tanpa adanya Roy Keane, ya mungkin ya. Pada musim 2007-2008, Manchester United saat itu kembali menghadapi sebuah krisis di mana banyak pemain striker yang mengalami cedera. Lagi-lagi, John Oshie ditunjuk untuk mengisi posisi striker. Saat itu ia tampil bersandingan dengan The Famous Trio, yaitu Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, dan Carlos Tevez. Musim ini menandai sebagai musim di mana Oshie telah bermain dalam setiap posisi di sepanjang karir sepak bolanya. Dan sekali lagi, keputusan Ferguson benar-benar tepat untuk memainkan Oshie di posisi striker. Terbukti dari gol pada detik-detik akhir di Anfield melawan Liverpool silam. Meskipun ia bukanlah pemain inti saat bersama Manchester United, ia pernah berkontribusi dalam momen-momen penting klub di mana ia tampil dengan sangat baik dan tidak pernah mengecewakan. Kesediaan Oshie untuk mengisi segala posisi yang dibutuhkan membuatnya sebagai sosok pemain yang penting bagi tim. Mungkin inilah yang dilihat dari Ferguson dari sesosok John Oshie di kala itu. Yang terakhir, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komennya ya. Dan jangan lupa untuk klik share ke teman-teman kalian terdekat untuk mengetahui info-info sepak bola terbaru. Jangan lupa follow akun Instagram kita di giornata.indonesia. Last but not least, stay fit and ciao Giornata!